Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 2, yaitu saya selaku Agus Kayana, April, Azmi, Dia, Laisya, Nabila, dan Rizky. Di sini kita akan menjelaskan tentang materi biologi, klasifikasi animalia, arthropoda. BTW, kalian tahu gak sih arthropoda itu hewan yang bersegmen dan segmennya itu bervariasi? Daripada bingung, mari kita bahas sama-sama. Pengertian arthropoda. Arthropoda berasal dari bahasa Yunani, yaitu arthon yang berarti luas, buku atau segmen, dan pous atau podos yang berarti kaki. Nah, untuk ciri-ciri atau karakteristik arthropoda akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu April. Di sini saya, Abdul Fajaul Haq, akan menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik mengenai arthropoda. Yang pertama, memiliki tubuh dan kaki yang berbuku-buku, bersegmen atau berwas-was. Yang kedua, tubuhnya simetri bilateral, merupakan hewan tripoblastik selomata, yaitu memiliki 3 lapisan tubuh dan rongga tubuh yang sejati. Yang ketiga, merupakan hewan exoskeleton yang terbuat dari senyawa protein dan kitin untuk melindungi dan membentuk kerangka tubuhnya. Yang keempat, ada struktur tubuh terdiri atas kepala atau caput, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Yang kelima, sudah memiliki sistem tubuh seperti saraf, pencernaan, ekskresi, peredaran darah, dan indera. Yang keenam, alat respirasi bervariasi tergantung kelasnya. Ada yang menggunakan trakea, insang, permukaan tubuh, atau paru-paru. Yang ketujuh, hewan berumah 2, yaitu alat kelamin terpisah antara jantan dan betina pada satu individunya. Yang kedelapan, reproduksi dilakukan secara seksual dan aseksual. Kemudian, apa aja sih klasifikasi arthropoda? Yang pertama ada Arachnoidea, yang kedua ada Crustacea, yang ketiga ada Mriapoda, yang keempat ada Insecta. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ajmi. Nah, klasifikasi pertama dari arthropoda adalah Arachnida atau Arachnoide yang memiliki ciri-ciri atau karakteristik sebagai berikut. 1. Memiliki mata tunggal. 2. Tidak memiliki antena. 3. Ukuran tubuhnya 0,5 mm sampai 9 cm. Keempat, hidup di darat, air tawar, dan air laut. Kelima, tubuhnya berupa sefalotorak dan abdomen. Keenam, pertukaran gas menggunakan paru-paru beku. Ketujuh, memiliki bulu-bulu di seluruh permukaan tubuh, terutama di setiap buku untuk peraba. Kedelapan, para sefalotorak terdapat 6 pasang struktur. Kesembilan, sepasang chelicerae sebagai alat sengat. 10, sepasang pedipalpus sebagai alat capit, dan 4 pasang kaki untuk berjalan. Nah, di sini kita ada anatomi laba-laba. Yang paling atas ini ada kepala, lalu ada abdomen, turun ke bawah sedikit ada mata, lambung, jantung, usus, tubul malpighi, kloaka, kelenjar racun, sistem saraf, seka, paru-paru, ovari, tenggorok, organ ekskresi, lalu ada tulang belakang. Untuk klasifikasi yang kedua dari arthropoda adalah Crustacea yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Memiliki kulit yang keras. 2. Hidup di air laut, air tawar, dan darat. Ketiga, setiap ruang tubuh terdapat sepasang kaki. Keempat, tubuh terdiri atas sefalotoraks yang dilindungi oleh carapax dan abdomen. Kelima, pada bagian kepala terdapat sepasang mata majemuk yang bertangkai, 2 pasang antena, dan 2 pasang bagian mulut. Keenam, pada bagian sefalotoraks terdapat 5 pasang kaki yang terdiri atas 1 pasang kaki capit dan 4 pasang kaki untuk berjalan. Nah, salah satu contoh dari hewan Crustacea ini adalah udang dan lobster. Nah, di sini kita menggunakan anatomi udang. Di bagian luarnya ada mata, antena, sefalotoraks, kaki, ekor, dan abdomen. Ya, sekarang saya akan menjelaskan anatomi internal udang. Anatomi udang ada arteri, ada abdominal, usus, dorsal, jantung, ovarium, lambung, lembu otak, mata majamuk, antena, kelenjar hijau, mulut, saluran telur, sempum, sternum, arteri saraf ventral, arteri abdominal, ventral, anus, dan ganglion. Oke. Myriopepida, contoh hewan Myriapoda adalah kaki 1000 dan kelabang. Hewan berkaki banyak, setiap ruas tubuhnya terdapat kaki, hidup di darat, tidak memiliki
sistem saraf, tangga tali, alat ekspresi tabula malpighi, sistem respirasi trakea, tumbuh bersegmen dan setiap segmen terdapat lubang respirasi yang menuju ke trakea, bersifat dioeceus, reproduksi seksual secara internal. Pada kepala terdapat antena mulut dan satu pasang mandibula, rahang bawah, dua pasang maksila, rahang atas dan mata berbentuk oseli mata tunggal. Ini aku bakal ngejelasin perbedaan kaki seribu sama kelabang. Kalau kaki seribu itu dia mempunyai mulut, bibir, sama leher. Nah, kalau kelabang itu tidak mempunyai mulut, bibir, dan leher. Kalau selebihnya dari kaki seribu sama kelabang itu hampir mirip bagian tubuhnya. Aku bakal ngejelasin ciri-ciri insekta. Nah, yang pertama, kaki berjumlah 3 pasang atau heksapoda. Yang kedua, kebanyakan hidup di darat dan di air tawar. Nah, yang ketiga, tubuh dibedakan atas, kepala, dada, dan perut. Yang keempat, pada kepala terdapat antena, mata, dan mulut. Nah, yang kelima, ada yang tidak mengalami metamorfosis atau ametabola, misalnya lepisma atau gegar. Yang keenam, ada yang mengalami metamorfosis. Ini adalah contoh dari hewannya adalah kupu-kupu, kecoa, dan belalang. Berdasarkan aktivitas metamorfosis, insekta dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Metamorfosis ametabola atau tidak mengalami metamorfosis. 2. Metamorfosis sempurna atau holometabola. Tahapan perkembangan metamorfosis ini adalah telur, larva, pupa, dan imago. Contoh, kupu-kupu dan lalat. 3. Metamorfosis tidak sempurna. Berdasarkan perkembangan telur, nimpa, imago. Contohnya kecoa, belalang, capung, walang sangit, dan kepik. Nah, setelah melihat metamorfosis tadi, sekarang kita ke anatomi dari belalang. Di sini ada anatomi bagian luar dan bagian dalam. Yang pertama ada anatomi bagian luar. Pertama ada perut, dada, kepala, antena, dan mata majemuk. Lalu di anatomi bagian dalam, di sini ada otak, sistem pencernaan, arteri dorsal, jantung, anus, vagina, saluran Malpighi, ovarium, trakea, tali saraf, dan rahang bawah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tipe mulut insekta. 1. Tipe mulut penggigit dan pungunya. Tipe mulut penggigit dan pungunya ini mempunyai rahang atas dan rahang bawah yang sangat kuat, sehingga memungkinkan serangga untuk menggigit memakannya. Contoh serangganya ialah belalang dan kumbang. 2. Yang kedua ada menjilat. Contohnya adalah lalat. Tipe mulut penghisap, misalnya bagian trombosis yang bentuknya seperti tabung, dapat memanjang dan menggulung. Trombosis memudahkan serangga untuk menghisap dan memakannya. Contoh serangga ialah kupu-kupu dan Keempat, yang terakhir, menusuk. Nah, contohnya adalah nyamuk. Perbedaan ciri hewan arthropoda. Di sini sudah ada tabel. Yang pertama ada ciri tubuh di Arachnoidea, cephalothorax, perut, Crustacea, cephalothorax dan perut juga, Myriapoda, kepala, perut, Insecta, kepala, dada, dan perut. Ciri kaki. Untuk Arachnoidea, cirinya adalah satu pasang setiap segmen. Pada cephalothorax ada kaki. Ciri kaki dari Crustacea ada 4 pasang di cephalothorax. Myriapoda ada di setiap segmen. Nah, untuk Insecta sendiri, kakinya mempunyai ciri 3 pasang di dada, 1 pasang di setiap segmen. Ciri yang ketiga, ada sayap. Untuk Arachnoidea tidak mempunyai sayap, sama dengan Crustacea. Myriapoda juga tidak punya sayap. Di sini berarti hanya satu yang mempunyai sayap, yaitu Insecta. Nah, untuk ciri yang keempat, yaitu ada kepala. Untuk Arachnoidea dan Crustacea, ciri kepalanya adalah sama-sama di cephalothorax. Untuk di Myriapoda ada di kepala, dan Insecta juga di kepala. Ciri yang kelima, di dada, Arachnoidea dan Crustacea di cephalothorax. Untuk Myriapoda tidak mempunyai, dan di Insecta di dada. Ciri yang terakhir, ada pernapasan. Arachnoidea menggunakan insang, Crustacea pernapasan buku, Myriapoda
menggunakan trakea dan insekta juga menggunakan trakea. Selanjutnya akan dilanjut oleh Rizky Ferlanti. Saya akan menjelaskan tentang peranan klasifikasi arthropoda yang mengumpulkan. Yang pertama ada Crustaceae. Crustaceae berfungsi sebagai sumber protein hewani yang bernilai ekonomis tinggi, seperti udang dan kepiting. Crustaceae juga berfungsi sebagai makanan ikan, terutama Microcrustaceae yang merupakan komponen penting pembentuk zooplankton. Yang kedua ada Myriapoda. Myriapoda berfungsi untuk membantu proses penguraian sampah karena kemampuan makanan partikel-partikel sampah atau detritus menjadi partikel yang lebih kecil. Yang ketiga ada Insekta. Insekta berfungsi untuk membantu penyerbukan pada tanaman seperti kumbang, kupu-kupu, dan lebah. Yang selanjutnya ada juga peranan klasifikasi arthropoda yang merugikan. Yang pertama ada Crustaceae. Crustaceae bisa merusak galangan kapal oleh anggota Isopoda. Parasit pada ikan, kura-kura misal oleh anggota Cirripedia dan Sopepoda. Crustaceae juga bisa merusak pematang sawah atau saluran irigasi, misalnya ketan. Yang kedua ada Insekta sebagai faktor penyakit tertentu, misalnya nyamuk dan lalat. Yang terakhir ada Arachnoidea, caplak menyebabkan kulit pada manusia. Nah, video pembelajaran materi kali ini sudah selesai. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Semoga video pembelajaran hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya mewakili kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.